Bismillah, assalamualaikum. Fakta sejarah membacakan Kak Nuha @myhanami mengisahkan rahasia Mbah Puyut. Ialah tentang kejadian membingungkan bernuansa horor tentang sepasang kakek nenek penulis sendiri, yaitu kakek neneknya Kak Nuha atau Kak Hanami ini. Diadaptasi dari kisah nyata dengan sedikit penyesuaian agar mudah dipahami. Ini dia rahasia Mbah Puyut. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, saya harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya rahasia Mbah Puyut. Sepasang uyutku. Uyut adalah sebutanku untuk Mbah Puyut. Adalah orang yang meninggalkan kesan horor. Setidaknya begitu menurut Nuha kecil. Aku masih ingat bagaimana Uyut Putri hampir meninggal saat aku kelas 5 SD. Tapi karena support dari peliharaannya, Uyut masih berumur panjang. Bahkan sampai aku berumur 29 tahun. Ajaib ya. Uyut Kakung adalah seseorang yang cukup disegani di daerah kami karena Uyut mantan seorang pejabat di masa kolonial. Padahal Uyut Kakung orang pribumi. Uyut kadang mengaku beragama Hindu, tapi dia tak pernah pergi ke pura. Kadang pula beliau mengaku Islam, padahal sesembahannya bukan Tuhan. Uyut punya 8 orang anak. Nenekku adalah anak pertamanya. Nenek melahirkan ibuku. Adik nenek ada 7. Hal ini membuat nenek hidup mandiri dari kecil, hingga menikah dan hidup terpisah dari Uyut. Saat aku iseng bertanya, kenapa nenek dan kakekku tidak tinggal di rumah besar Uyut? Mereka menjawab bahwa Uyut punya banyak peliharaan, sampai membuat nenek tidak nyaman dan memilih hidup terpisah. Berdasar penuturan nenek, tiap malam tertentu, Uyut Kakung melek wengi untuk tirakat. Kadang pula Uyut Putri mengitari rumah tanpa busana dengan rambut panjang terurai. Uyut Kakung pun rajin memandikan berbagai pusaka seperti keris, jarik, dan benda-benda yang kami tidak tahu. Mereka punya kamar khusus untuk pemujaan terhadap sesembahannya, entah apa. Anak-anaknya tidak ada yang diberitahu. Uyut Kakung adalah orang yang keras dan temperamen, maka anak-anak tak mau ambil pusing mengenai hal itu. Sekian waktu berjalan, Uyut Kakung dan Uyut Putri masih melakoni ritual dan berbagai hal yang tidak wajar, seperti menyembelih ayam cemani atau mengkonsumsi dideh. Dideh itu darah beku yang konon katanya bisa membuat panjang umur, entahlah. Ketika aku kelas 5 SD, kami para cucu dan cicit dikumpulkan karena Uyut Putri sakit keras. Di situasi itu, aku melihat sendiri Uyut merintih sakit dan pamitan kepada kami seolah dia akan pergi selamanya. Tapi pada saat itu pula, aku melihat Uyut Kakung memberi minum air bunga 7 rupa. Dan ajaibnya, Uyut Putri kembali seger, sehat, dan menyeringai ke arah kami. Seolah yang kembali merasuki raga itu bukan sepenuhnya Uyut Putri. Hari itu berlalu begitu saja, sampai akhirnya aku berumur 29 tahun dan sedang hamil anak pertama. Saat itu aku tinggal di ibu kota karena tugas. Ibuku dari kampung memberi kabar jika Uyut Putri kembali sakit keras. Aku pun hanya bereaksi seadanya karena teringat kejadian masa itu. Paling nanti juga sembuh lagi setelah dicambi-cambi Uyut Kakung, kataku pada ibu. Tapi ibu berkata, mungkin sudah waktunya Uyut diambil. Mengulur waktu hanya membuat tersiksa jiwa raganya. Aku tertegun. Benar juga. Pasalnya umur Uyut sudah mencapai 90 tahun. Ibuku menceritakan beberapa hal menarik sepeninggal Uyut Putri. Siang itu, ibuku baru pulang dari pasar dan hendak sholat zuhur.
saat mendapat kabar bahwa Uyut Putri meninggal. Kronologi meninggalnya Uyut disaksikan oleh anak bungsunya, buleknya ibuku. Bule berkata, saat itu dia baru saja menyuapi Uyut Putri makan siang. Cuaca saat itu mendung dan hampir hujan. Tangan Uyut Kakung tak lepas dari Uyut Putri. Hampir tak pernah Kakung pergi lama, paling hanya sekedar ke kamar mandi. Kakung terlihat sangat sedih karena kondisi Uyut Putri yang makin lemah. Tapi tiap diajak ke rumah sakit selalu menolak. Uyut Kakung menggenggam tangan Uyut Putri sambil menggumamkan jampi-jampi yang kami tak pernah tahu doa apa itu. Bukan doa dalam agama Islam maupun Hindu. Entah siapa yang datang. Tiba-tiba pintu diketuk keras dan beruntun. Tok 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 tok. Kakung geram karena mengganggu konsentrasinya. Kakung mencegah bule yang berdiri hendak membuka pintu depan. Kakung berdiri, melepas genggaman Uyut Putri. Bule memperhatikan Uyut Putri. Tiba-tiba Uyut seperti tercekek dan menghembuskan nafas terakhir. Di depan pintu, Kakung menoleh kanan kiri karena tak ada siapapun di teras. Lantas siapa yang mengetuk? Dari dalam kamar, bule berteriak, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak, Ibu mpon sedo." Spontan Kakung berlari ke dalam rumah dan memeluk sambil menggoncang-goncang tubuh lemah Uyut Putri. Singkatnya, semua anak cucu terdekat mulai berdatangan, termasuk ibuku. Mereka berdiskusi jam berapa Uyut akan dimakamkan, dengan tata cara agama apa. Karena sebagian besar anak-anak Uyut beragama Muslim, maka mereka sepakat untuk memakamkan Uyut dengan tata cara Muslim. Namun di sini semua keluarga kaget karena Uyut Kakung membuat heboh dengan mengatakan bahwa dia akan menghidupkan kembali Uyut Putri. Uyut Kakung nampak sangat terpukul kehilangan istri. Dia berteriak dan mengunci kamar tempat jenazah Uyut Putri. Kakung memohon agar anak-anaknya memberi waktu untuk menghidupkan kembali Uyut Putri. Kalau sampai besok ibumu belum hidup juga, aku ikhlas ibumu dikubur, kata Kakung. Nah, segini aja udah serem banget buat kami anak cucunya. Kakung melakukan segala cara untuk mengembalikan istrinya. Aku hanya memantau perkembangan dari luar kota karena aku sedang hamil besar saat itu. Sehari semalam Kakung melakukan banyak ritual aneh. Kakung menyembelih ayam cemani dan meraupkan darahnya ke tangan dan kaki jenazah Uyut Putri. Jadi seperti dioleskan gitu, kemudian membasuhnya dengan air kelapa hijau. Kami prihatin sekali melihat Kakung berbuat seperti itu. Rasa cintanya pada Uyut Putri membuatnya rela berbuat apapun. Kami tak mampu mencegah karena Kakung membentak siapapun yang menghalanginya. Malam itu, saudara dan kerabat hadir melayat. Salah satunya Mbak Erna. Dia adalah menantu cucu. Mbak Erna ini menikah dengan Mas Dodo, cucu Uyut. Mbak Erna ini peka dengan hal mistis. Selama berada di rumah Uyut, Mbak Erna ini tidak mau masuk ke dalam dan melihat jenazah Uyut Putri. Karena menurut penglihatannya, rumah itu dikelilingi makhluk tinggi besar bertanduk. Makhluk itu tersebar di sudut rumah, dan makhluk itu seolah tahu bahwa Mbak Erna bisa melihatnya. Saking takutnya, Mbak Erna pulang malam itu juga tanpa menginap. Malam itu semua anak cucu berkumpul dan kembali berdiskusi mengenai tata cara pemakaman. Karena ternyata Uyut Putri sudah menyimpan peti mati untuk kematiannya sendiri. Peti ini tersimpan di dalam kamar khusus yang hanya boleh dimasuki Uyut Kakung. Kami bingung, apakah Uyut berkeinginan dimakamkan dengan tata cara agama Hindu atau tata cara agama Islam? Karena menurut penuturan bule, peti itu sudah disimpan 2 tahun lamanya dalam kamar. Akhirnya keluarga sepakat untuk tetap memakamkan dengan tata cara Islam, tapi tetap menggunakan peti. Jadi peti hanya digunakan sebagai pengganti keranda jenazah. Pagi hari, tetangga sudah berkumpul untuk gotong royong membantu pemakaman. Saat itu, Kakung menyerah dan mengizinkan jenazah Uyut untuk dimandikan dan dikafani. Proses ini berlangsung lancar, dan akhirnya peti mati yang telah tersimpan selama 2 tahun itu terpakai oleh pemiliknya. Proses pemakaman berjalan lancar,
Namun Kakung berulah lagi. Beliau bilang peti ini tidak boleh dikuburkan. Peti ini harus dibawa pulang dan disimpan lagi untuk hari kematiannya. Serem banget kan? Belum lagi cerita tentang kejadian yang terjadi setelah Uyut dimakamkan. Seperti yang diceritakan tadi, pemakaman Uyut berjalan lancar. Peti mati dibawa kembali ke rumah. Sejujurnya, ini membuatku bergidik ngeri. Bayangin peti mati yang sudah dihias cantik untuk mengantar jenazah, kini disimpan lagi di dalam rumah. Tentu saja kami menyarankan Uyut Kakung untuk membawa peti itu keluar dari rumah dan dimusnahkan. Tapi Uyut menolak. Biarin aja. Besok kalau aku mati, kubur aku dengan peti ini. Serem banget wasiat Kakung ini. Ngapain coba? Beli yang baru kan bisa. Hari-hari Kakung dilewati dengan kesepian. Menangis di teras rumah sambil sesekali berbicara sendiri. Kami tidak kaget soal ini karena sering Kakung seolah berbincang dengan seseorang. Padahal tidak ada siapapun. Ibuku baru selesai memasak sarapan saat Uyut Kakung tiba di rumah ibu. Kakung berkeluh kesah betapa dia merindukan Uyut Putri. Hingga Kakung mulai mengucapkan beberapa hal. Uyut mengaku melihat Uyut Putri di dalam rumah, kedinginan tanpa busana. Awalnya Kakung masih berpikir sehat, bahwa mungkin Uyut Putri perlu didoakan. Tapi menurut penuturan Kakung, Uyut Putri hadir seperti meminta tolong. Bahwa Uyut Putri kedinginan dan minta diantarkan pakaian. Kakung memastikan kejadian ini terjadi 2 kali. Pertama, saat Kakung mencoba tidur malam. Yang kedua, saat Kakung masuk ke kamar berisi peti. Menurut Kakung, Uyut Putri sering menampakkan diri di sekitar peti. Dengan berbekal keyakinan itu, Kakung bersepeda ke rumah ibuku untuk bercerita sekaligus membuka rencana. Kakung ingin mengantarkan beberapa pakaian Uyut Putri ke makam dan menguburkannya di sebelah makam Uyut Putri. Tentu ibuku menolak karena tak masuk akal. Tapi Uyut meminta tolong sambil merembes air matanya. Jadilah ibu dan bapakku mengantar Kakung ke makam. Kami meminta tolong kuli makam untuk menggali sedalam lutut di sebelah makam Uyut. Sebelum memasukkan pakaian, Kakung terlebih dahulu membakar kemenyan dan memasukkan rajah ke dalam kain putih pembungkus pakaian tadi. Selanjutnya, pakaian ditimbun tanah dan diberi tanda patok. Kami tentu saja takut. Bukan hanya takut akal sehat kami jadi terkorosi, tapi takut juga hal ini akan berdampak pada anak cucu. Kami tentu saja takut. Bukan hanya takut akal sehat kami jadi terkorosi, tapi takut juga hal ini akan berdampak pada anak cucu. 2 minggu kemudian, aku pulang ke rumah ibuku. Kami memang rutin mengunjungi orang tua, paling tidak 3 bulan sekali. Sore itu aku di teras rumah mengejar-ngejar anak sambil menyuapi makan. Aku lihat Uyut Kakung menaiki sepeda kumbang dan berbelok ke rumah ibuku. Aku menyambutnya salim seperti biasanya dan membuatkan kopi tubruk pahit. Penampilan Uyut seperti biasanya, memakai baju safari rapi dan memakai belangkon dan kacamata 2 lensa. Hanya saja Kakung nampak lebih kurus. Aku menyilahkan Kakung duduk di dalam rumah, tapi beliau menolak dan mengajak duduk di teras samping rumah. "Nu, Kakung meh ngomong ambek awakmu, ambek bojomu sisan." Kakung membuka pembicaraan. "Ada apa toh, Kung? Wonten apa, Kung?" Aku deg-degan menyambut maksud Kakung. Tak lama suamiku datang dan duduk di sebelahku. Kami menyimak serius maksud Kakung. "Nu, sekarang Kakung sudah tidak muda lagi. Kakung sudah capek hidup seperti ini." Prolog Kakung seperti itu. Aku dan suami membetulkan posisi duduk agar kami lebih jelas menangkap maksud Kakung. "Kakung pengen kamu memakai dan menjaga rumah yang di selatan itu. Omah Kidul, sebutan untuk rumah besar Uyut. Kalau Kakung sudah meninggal ya," imbuhnya. Aku dan suami saling melihat. "Maksudnya gimana?" tanya suamiku. "Kakung sudah ingin menyusul Uyut Putri, tapi gimana lagi? Ingon-ingonku belum bisa lepas." "Ingon-ingon apa, Kung?" tanyaku hati-hati.
Dulu zamannya Soeharto, Oyod Kakung punya jabatan. Jabatan itu harus ada yang membantu Nduk rewangi. Sejatine prewangan itu dicari dengan tirakat. Puasa 7, bertapa di Gunung Serandil, terus melakukan syarat dan semua larangannya. Aku dan suami menyimak. Aku mulai tahu arah pembicaraan Kakung. Kakung sudah pengen meninggal, Nduk. Tapi prewangan ini ndak ada yang mau memelihara, terang Kakung. Le, tolong bantu Kakung ya, melihara Caca iki, anak-anak ini. Kakung menatap tajam suamiku. Kami berdua kaget. Jujur aku sudah menebak sejak awal. Tapi ketika Kakung to the point, kaget juga. Suamiku pun menjawab, buat apa? Kakung memberi pendapat, prewangan ini buat kamu kebal senjata le. Kalau pancen kamu niat, ini bisa membantumu mencari uang. Kami berdua terjebak dalam hening. Biar aku ceritain dulu ya. Aku tinggal di ibu kota karena tugas. Pada tahun 2016, aku bertemu seorang prajurit yang sekarang jadi suamiku. Selayaknya anggota angkatan bersenjata, suamiku beberapa kali bertugas di wilayah konflik atau sekedar latihan pertahanan. Oyod Kakung berpendapat, seorang prajurit harus punya pegangan agar selamat dalam pertempuran atau latihan. Kakung ini juga menceritakan berbagai kisah kebal senjata yang beliau maksud. Aku dan suami tak banyak menanggapi. Pamanku pun atau adik ibuku adalah seorang prajurit. Bahkan beliau ini pasukan khusus. Jadilah aku mengumpankan nama paman. Kembali ke Oyod Kakung. Kung, Om Arsa saja gimana? Kan Om Arsa keturunan Oyod langsung. Kalau Mas kan cicit mantu. Jawabanku kubuat sehalus mungkin, takut Kakung tersinggung. Tapi diduga jawaban Oyod Kakung, Arsa sudah saya beri minggu yang kemarin itu. Semoga dia kuat. Aku dan suami tambah menolak hal ini karena kami pikir Om Arsa aja masih masa percobaan, apalagi kami yang masih ingusan ini. Pastilah syarat dan larangan yang harus dikerjakan amat berat. Singkatnya, kami menolak dengan halus semua permintaan Kakung terkait prewangannya itu. Alasan kami menolak adalah karena akidah. Kami tak mau menggadai ketuhanan dengan hal syirik yang mungkin kami tak pernah bisa lepas darinya. Entah kebetulan atau apa, tiba-tiba Om Arsa menelponku di hari berikutnya. "Nu, besok kalau ke kantor, mampir rumah Om ya, mau nitip sesuatu," katanya. "Oke Om." Sudah kuduga pasti Om akan ngomongin hal ini. 2 hari kemudian aku sudah kembali ke rantau. Sepulang dari kantor, aku hampir ke rumah Om Arsa. Om Arsa menjelaskan mengenai keinginan Kakung bahwa harus ada yang mewarisi ilmunya. Aku pun menceritakan apa yang Kakung sampaikan padaku ketika aku pulang. "Om, Nuha sama suami juga ditawarin, tapi Nuha menolak. Nuha mau biasa-biasa aja Om, hidup damai, tanpa mikirin hal-hal gitu," jelasku. "Om juga maunya begitu Nu. Kemarin Oyod Kakung memberikan ini." Om membuka bungkusan kain batik dan Om memperlihatkan sebuah benda. Bentuknya cair seperti minyak wangi dalam botol kaca kecil dan sebilah bambu kuning. "Apa ini Om?" Penasaran aku bertanya. Om juga gak paham Nu. "Ini dikasih Kakung." Kakung bilang simpan ini paling tidak 21 hari dalam rumah. Om menurut. Tapi sepertinya benda ini membawa efek tidak baik buat Om dan keluarga. Anak Om, Atika, sering melihat hal ganjil di rumah. Terakhir ini, kemarin anak dan istri Om melihat orang tinggi besar, hitam bertanduk dan bermata merah, berdiri di pojok kamar tempat Om menyimpan benda ini. Dan kejadian ini berulang sampai mereka ketakutan dalam rumah sendiri. "Om, baiknya kembalikan saja ke Kakung," saranku. Om Arsa pun setuju dan benda itu saat ini sudah dikembalikan ke rumah Kakung. Mengenai Kakung, beliau tersinggung karena kami menolak pemberiannya, tapi kami tegas menolak. Kami takut mati dalam keadaan tidak beriman.
mungkin ini klise, tapi sungguh, dosa sebesar apapun tak tampak oleh mata telanjang, tapi dampaknya bisa dirasakan bahkan sebelum ajal. Kakung tak putus asa. Ketika anak keturunannya tak berkenan dititipi, Kakung mencari orang yang bahkan tak dikenal untuk menerima pemberiannya. Sampai saat ini, Kakung masih sihat, masih bersepeda 2 km dari rumah ke makam Uyut Putri. Kakung kadang berbicara sendiri di sekitar peti. Kakung masih membakar kemenyan di malam tertentu. Bahkan Kakung masih kadang menelponku dan sekedar menanyakan, apa aku berubah pikiran? Alhamdulillah sampai hari ini kami masih eling. Mudah-mudahan seterusnya. Dan terkait tawaran Kakung untuk tinggal di rumahnya, sementara ini kami masih nyaman di perantauan. Jika kembali ke daerah pun mungkin lebih baik tidak tinggal di dalam rumah itu, karena ya seram sekali. Dan tweet ini di Twitter dibuat sebagai pengingat diri sendiri. Jika ada yang bisa diambil hikmahnya, silakan ambil yang baik-baiknya ya. Mohon maaf jika ada yang tersinggung dengan penulisan ini. Hanya sekedar berbagi pengalaman, tak bermaksud menyudutkan pihak manapun. Sementara trip ini Kak Nuha tutup ya. Terima kasih sudah berkenan menyimak kisah ini. Fakta sejarah pamit. Terima kasih Kak Nuha, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Demikianlah rahasia Mbah Buyut. Fakta sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.